Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursa al-jamilah nahnu nastati'u an najtami'a fi hadha al-barnamij wa insyaallah nahnu min al-majmu'ah ats-tsaniyah sanuqaddimu lakum al-mabhath hawla mawdu' mas'alah ma tadullu alaihi sighatul amri ba'da al-hadari. Thumma tarjamah al-Imam Muhammad Mahmud At-Tarmasi. Wa amma tatakawwanu hadhihi al-majmu'ah an khamsati anfar. Awalan Gulam Ahmad wa huwa kal mutakallim al-awwal. Thaniyan ana binafsi Muhammad Faiz wa huwa kal mutakallim ats-tsani. Wa thalithan Bunga Lara wa hiya kal mutakallimah ats-tsalitsah. Rabi'an Dimas Fajar Yadi wa huwa kal mutakallim ar-rabi' wal akhir yani al-khamis yani khamisan yani Abdul Zafar Al-Ayyubi wa huwa kal mutakallim al-khamis al-akhir yani. Wa mubasharatan yani nahnu sanabda yani falyatafaddal lil mutakallim al-awwal falayhi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal asdiqai fillah, fa insyaallah fi hadan nahar al mubarak nahnu sanata'allamu jama'atan lidarsi usulil fiqhi walidalik nahnu min firqati ats-tsaniyah di fasli ar-rabi' ba nuridu an nubayyina lakum an ma tadullu alaihi sigatul amri ba'dal hadari wa qabla an kulli syai'in uridu an u'arrif ismi Gulam Ahmad Abil Aqwani wa ana huna ka al-mutakallim ats-tsani uridu an ubayyinakum jami'an uridu an ubayyina lakum jami'an fil mas'alah al-kabirah yakni ma tadullu alaihi sigatul amri ba'dal hadari, yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh sesuatu perintah setelah larangan. Jadi ya ikhwah, dalam masalah ini ketika ada suatu perintah setelah larangan yang mana awalnya itu dilarang, tetapi kemudian datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah perintah itu jatuhnya wajib atau mubah? Atau fidu dalikal amru yakunu lil wujub ay lil ibahah wa hada. Ini adalah pembahasan kita dalam kelas ini. Dan dalam kaidah tersebut terbagi menjadi empat cabang. Ay arba'atu al-qawaid, ay arba'atu aqwal. Wa fil qaulil awal, yakni innal amra al-warida ba'dal hadar lil wujub. Sesungguhnya sesuatu perintah atau larangan yang telah disebutkan dan al-warid ba'dal hadar setelah larangan itu lil wujub, menjadi wajib untuk melakukan perintah itu yang awalnya tuh dilarang, tetapi setelah dilarang itu menjadi wajib. Nah, summa fil qauli ats-tsani inna sigatal amri ba'dal hadari lil ibahah, yakni sesungguhnya sigat perintah atau sesuatu perkara yang datang setelah larangan itu menjadi ibahah atau boleh hukumnya, tidak wajib seperti yang fil qauli al-awal. Summa fil qauli ats-tsalis, yakni al-waqfu bainal wujub wal ibahah, yakni al-waqfu adalah maksud
at-tawakkuf. Ulama mendiamkan atau tidak mengomentari antara yang wajib dan yang ibahah. Kenapa? Karena mungkin dalilnya sulit dirojih atau rojih wal marjih. Nah, mungkin itu salah satunya. Jadi tidak mengomentari atau mendiamkan. Summa fil qawli ar-rabi', yakni inna sighatal amri al-waqi'atu ba'dal hadar turfa'u al-hadar as-sabiq wa tu'idu al-hal ila ma kana alaihi qabla al-hadar. Fa in kana lil wujub fa huwa al-wujub wa in kana lil ibahah fa huwa lil ibahah wa hakada. Yakni maksudnya ketika ada suatu bentuk perintah yang terjadi setelah larangan, itu akan menghapus larangan sebelumnya, yaitu turfa'u al-hadar as-sabiq, akan menghapus atau mengangkat larangan sebelumnya, dan waktu itu al-hal ila makana ali qabla al-hadar, dan akan mengembalikannya ke sesuatu yang beda sebelumnya itu. Fa in kana lil wujub fa walil wujub, apabila itu diwajibkan ya wajib hukumnya, dan apabila itu lil ibahah fa huwa lil ibahah. Nah, itu kawan-kawan, fleksibel artinya. Nah, sumal anna dukhulu ilal adilah wal munaqasyat wa ana hunaka ubayyid sa'ubayyin wa lakum fi adilah al qawli al awal, yakni istadalla al qaiduna bil wujub minha fi qawlil awal hada, yakni fil qawlil awal innal amra al warida badal hadar lil wujub kama qala Allah ta'ala fi surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza salakhal asyurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, yang artinya apabila telah habis bulan-bulan haram maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Dan apabila telah habis 4 bulan haram, itu mencakup Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, maka kita diwajibkan untuk memerangi orang-orang musyrik tersebut, yang mana sebelumnya dilarang, tetapi setelah itu diwajibkan oleh Allah. Wahada amrun lil wujub, al amru bil qital. Summa asani, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka ketika berada di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian. Apabila mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Nah, wahada al-amru bil qital waruda badal hadar wa walil wujub, ketika sebelumnya dilarang untuk membunuh, tetapi mereka memerangi kita, maka kita diwajibkan untuk membalas. Kita diwajibkan untuk memerangi mereka juga. Nah, hada summa at-talis qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis, fa idza aqbalat al-haidatu fada'i as-shalah wa idza adbarat faghtasili wa sholli, fa amaraha sallallahu alaihi wasallam bis sholati ba'da an kanat mahduratan 'alaiha. Wa hada al-amru bis sholati lil wujub ittifaqan, yang mana sebelumnya perempuan haid itu dilarang untuk sholat. Ketika haidnya habis, masa haidnya habis, itu diwajibkan untuk junub, iktisal, dan mendirikan sholat. Nah, itu kaidah yang pertama, dalil-dalilnya dan penjelasannya. Summa sayastamiru al-bayan fil qawli athani anil adilah wa mutasya wa munal wal munaqasyat ila akhinal karim akhuna Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Faiz. سنواصل مبحثنا اليوم. أدلة القول الثاني استدل من قال بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة بالآتي. Jadi ini tuh argumen itu ya, argumen pendapat yang kedua, bahwasanya amar itu setelah larangan menunjukkan suatu kebolehan saja. Awalan an-nasighata ba'da al-hadri qad ghalaba isti'maluha fil ibahah. Jadi siga tersebut setelah larangan biasanya secara umum digunakan dalam hal kebolehan saja. Mithlu qouli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza halatum fastadu fa innahu amrun lil ibah ittifaqan. Jadi di sini ada contoh ya. Apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka
fastadu, maka bolehlah kalian berburu. Nah, maka di sini tuh perintah tersebut menunjukkan kebolehannya saja, hukumnya jadi boleh mubah. Waqad warada ba'da hadharis saidi 'alal muhrim biqouli ta'ala ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Nah, dan ayat ini tuh dinyatakan setelah adanya larangan ya, yang mana berbunyi tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ihram. Nah, jadi ayat tersebut kan larangan. Nah, kemudian setelah larangan itu ada perintah fastadu, maka hukumnya ya menjadi boleh. Wa kadzalika qaulu ta'ala fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah fa innahu amrun lil ibahah al wati'. Nah, wa qad warada ba'da hadhari asna'il haid biqouli ta'ala wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jadi yang contoh yang kedua di sini ada ya tentang apabila mereka telah suci, maksudnya perempuan tersebut telah suci, fa'tuhun, nah campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi perintah fa'tuhun di sini itu menunjukkan suatu kebolehan, dan itu merupakan adanya itu setelah adanya larangannya. Wala taqrabuhunna. Jadi janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka itu suci. Nah, itu setelah larangan. Kemudian yang ketiga, wa qauluhu ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard fa innahu amrun lil ibahah. Nah, jadi apabila misalnya telah dilaksanakan sholat, maksudnya sholat Jumatnya, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Nah, fa innahu amrun lil ibahah. Nah, jadi di sini tuh amar atau perintah tersebut menunjukkan fantashiru di sini menunjukkan tentang ibahah yang boleh. Qadarada ba'da hadhari fi qouli ta'ala, dan ayat tersebut diturunkan atau misalnya dinyatakan itu setelah adanya larangan wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, jadi setelah ada perintah larangan atau setelah ada larangan, maka muncullah perintah, dan perintah tersebut berhukum atau dihukuminya dengan mubah atau boleh. Qaulu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contohnya dari hadis ya. Kuntu nahaitukum anid kharil khumil adhahi fawqa 30 faqul wadkhuru fa innahu amrun lil ibahah wa qad warada ba'da nahyi. Nah, jadi ketika itu Rasul pernah melarang menyimpan daging sembelihan lebih dari 3 hari. Nah, kemudian setelah itu kan Rasul malah menyuruhnya untuk memakannya dan juga menyimpannya. Nah, jadi perintah tersebut selarangan, tapi jatuh ke perintah ibahah ya, nggak sampai wajib hukumnya. Kemudian thaniyan annal urfa qad dalla ala anna al-amru ba'da al-hadhr lil-ibahah bidilalati anna sayda idza mana'a 'abdahu min fi'li syai'in thumma qala lahu ba'da dzalik if'alhu. Nah, yang kedua, jadi orang-orang ini berargumen bahwasanya ya berdasarkan adat istiadat gitu kan, yang mana annal amru ba'da hadhr bahwasanya ya suatu perintah setelah larangan itu menunjukkan perintah tersebut ya boleh. Dengan contohnya seperti di sini ada bahwasanya seorang seorang tuan misalnya, dia itu udah ngelarang nih kepada budaknya agar tidak melakukan suatu perkara. Nah, setelah beberapa hari misalnya nih, tiba-tiba tuan tersebut menyuruh kepada budak tersebut untuk if'alhu, mengerjakan suatu hal yang tadinya dilarang. Nah, maka perintah if'alhu di sini menunjukkan tentang kebolehan saja. Adillatul qawli tsalits istadalla al-mutawaqqifuna fil mas'alah bil ati. Nah, jadi ini tuh yang ketiga ini merupakan argumen ya bagi orang-orang yang tawakuf. Tawakuf itu kayak nggak berkomentar gitu. Istadalla haula bi anna al-adillata muta'anidatun ba'duha yuthbitul wujuba wa ba'duha yuthbitul ibahata wa la murajjaha li wahidin minha 'ala al-akhar fa wajaba al-waqfa. Nah, jadi mereka itu berdalih bahwasanya jika ada dalil-dalil yang bertentangan ya, yang mana sebagiannya menetapkan tentang kewajibannya dan juga sebagiannya itu menetapkan tentang kebolehannya. Nah, dan tidak ada yang bisa diunggulkan gitu. Karena apa? Mungkin ya karena faktornya itu ya karena sama-sama kuat dalilnya mungkin ya. Nah, maka diwajibkan untuk bertawakuf saja, jadi nggak berkomentar lah. Kemudian adillatul qawli rabi' istadalla man qala bi anna sighata takunu li raf'il hadari wa yabqa al-amru ala ma kana alayhi qabla al-hadari fa in kana lil wujub fa huwa lil wujub wa in kana lil ibahah fa huwa lil ibahah wa hakadha bil atina. Jadi yang keempat ini tentang itu ya, tentang argumen orang-orang yang berkata bahwasanya ya sigot tersebut, maksudnya sigot amar tersebut ya, maka mengangkat larangan dan tentu saja tetapnya perintah tersebut. Jadi kan intinya kan ada suatu perintah nih, tiba-tiba datang larangan.
Dan ketika larangan itu misalnya udah expired ya, atau misalnya udah habis, misalnya kayak tadi kan tentang Asyhurul Hurum, nah maka larangan tersebut ya ketika hilang ya maka amar tersebut tetap saja kayak kayak awal, kayak memerangi orang kafir ya, makanya hukumnya menjadi wajib. Nah di sini kan ada contohnya tuh, fa idzan salakal asyhur al hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Nah, jadi apabila bulan haram itu atau bulan asyhurul hurum terhabis, maka perangilah orang-orang musyrik tersebut, nah dimanapun kalian berada. Najidu an naqat najidu an naqat najidu anna qatalal musyrikina ba'dal asyhuril hurum wajibun bittifaqin wa hadzal hukmu huwa alladhi kana muqarraran wa thabitan qabla an-nahyi an qitalihim. Nah, jadi sebenarnya kan kalau perintah tentang memerangi orang-orang musyrik ini ya itu setelah asyhurul hurum ya hukumnya wajib. Nah, kemudian hukum ini tuh ya sebelum ada larangan tentang misalnya kan nggak boleh ada perang ya ketika asyhurul hurum. Nah, ternyata sebelum larangan ini juga ya hukumnya emang wajib ketika nanti ada perintah perang ya. Jadi intinya kalau udah habis masanya, masa Asyhurul Hurum, maka boleh diperangi, maka hukumnya wajib. Kemudian ada contoh juga wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fa idza adbaratil haidatu faghsilid dama anki wa shalli wal amru huna lil wujub wa huwa nafsul hukmi alladhi kana thabitan lis salati qabla an-nahyi anha. Nah, jadi yang ke contohnya juga yang ini ya tentang hadis Rasulnya. Jadi apabila misalnya jika haid itu telah selesai ada, maka basuhlah darah itu, nah, dan laksanakanlah sholat. Nah, dan tentu saja perintah sholat di sini itu menunjukkan suatu kewajiban ya amarnya. Karena apa? Karena nafsu hukmin ladzi kana sabit. Nah, jadi intinya sebelum ada larangan misalnya tentang kan kalau lagi haid tuh ada larangan tuh tentang sholat. Nah, itu kan dilarang. Nah, tetapi kan kalau ketika haidnya hilang, maka perintah tersebut tentang sholat maka tetap aja wajib. Karena apa? Karena pada hukum asalnya emang sholat itu kan emang wajib. Nah, jadi hukum itu kembali ke asalnya lah. Intinya ke tabiatnya kembali lah, ke tabiatnya sendiri itu kan. Kalau itu hukumnya wajib ya wajib. Kalau yang tadinya misalnya mubah mubah. Bahkan yang tadinya sunnah pun ya jadi sunnah gitu kan. Seperti di sini nih ada contoh yang terakhir. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Nah, jadi dahulu Rasul pernah melarang ya tentang ziarah kubur, akan tetapi kemudian sekarang fazuruha. Nah, Rasul itu malah menyuruh untuk berziarah. Nah, fal amru fil hadis bi ziyaratil qubur lin nadab. Nah, jadi perintah di sini tuh menunjukkan tentang perintahnya itu ya untuk kesunahan saja gitu kan. Wa huwa nafsul hukmi alladzi kana tsabitan li ziyarati qabla an-nahyi anha. Nah, jadi fazuru hadis ini tuh ya menunjukkan tentang suatu kesunahan ya. Karena apa? Karena hukum asalnya ziarah kubur itu ya sunnah, maka setelah ada larangan pun ketika ada perintah lagi ya hukumnya kembali ke asal gitu. Ya, mungkin hadza minni tsumma sanwasil wa bahatsana ila al-mutakallimah ats-tsalitsah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi ana Bungalara, ana kal mutakallimah ats-tsalitsah. Sa'asyara lakum anirra'ir rajih minal aqwalil ulama fi ma tadullu sighatul amri ba'dal hadri. Wa minal aqwali hiya awalan inna sighatal amri al-warid ba'dal hadri lil wujub, wa tsani inna sighatal amri ba'dal hadri lil ibahah, wa tsalis al-waqfu bainal wujubi wal ibahati, wa rabi' inna sighatal amri al-waqi'ah ba'dal hadri turfa'ul hadara as-sabiq wa tu'idul hal ila ma kana alaihi qabla al-hadri, fa in kana lil wujub fahuwa lil wujub, wa in kana lil ibahah fahuwa lil ibahah. ومن هذه الأقوال هناك قول راجح عند مؤلف الكتاب عند شيخ أسعد عبد الغني وهو قول الرابع أن صيغة الأمر بعد الحذر ترفع الحذر السابق وتعيد الحل إلى ما كان عليه قبل الحذر فإن كان للوجوب فهو للوجوب وإن كان للإباحة فهو للإباحة. Nah, jadi dari 4 pendapat ulama mengenai siqat amar yang terletak sesudah hadar, pendapat yang paling rajih menurut pengarang kitab adalah pendapat yang mengatakan bahwa amar yang terletak sesudah larangan itu berfungsi atau akan menghapus hadar atau larangan tersebut. Nah, kemudian hukumnya kembali kepada hukum asal. Jika hukum asal perbuatan itu adalah wajib, maka dia wajib, dan jika hukum asal itu adalah mubah, maka dia mubah.
Wa mimma yurajjihu ta'idul istiqra'i lahu kama anna fihi jam'an bainal qawli bil wujub wal qawli bil ibahah. Wa ara hamlahu 'ala al-urfi lal lughah fa muqtadal amri lughatil wujub. Nah, jadi salah satu indikator atau salah satu alasan yang mengatakan bahwa pendapat keempat ini adalah pendapat yang paling rajih adalah karena dalam melakukan pengkajian atau penelitian terhadap ayat, mereka menggabungkan antara qaul bil wujub dan qaul bil ibahah. Wa araham lahu 'ala urfi lal lughah. Nah, sepenggalan kitab mengatakan bahwa saya melihat hal ini berdasarkan adat, tidak berdasarkan bahasa. Fa muqtadal amri lughatil wujub, karena amar secara bahasa itu menuntut satu kewajiban. Waqad nassa 'ala dzalika at-Tawfi rahimahullahu ta'ala mimma yatakharraj 'ala al-mas'alah. Dan Imam at-Tawfi rahimahullahu ta'ala telah menuliskan beberapa permasalahan mengenai hal ini. Pertama, yahmalul amru fi qoulihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim fa idza halaltum fastadu 'alal ibahah li'anna sayda asluhu mubah thumma hurima asna'il ihram biqaulihi ta'ala la taqtulus sayda wa antum hurum thumma umira bihi ba'da dhalik faraja'a hasilul amri ila ma kana alaihi qabla al-hadri wa huwa al-ibahah. Nah, jadi dalam permasalahan ini, dalam dua ayat ini terdapat satu kata larangan dan satu kata perintah. Dalam surat Al-Maidah ayat 95 terdapat larangan la taqtulu, dan dalam surat Al-Maidah ayat 5 terdapat kata perintah fastadu. Nah, jadi kata perintah yang terletak sesudah larangan itu berfungsi sebagai ibahah, karena pada dasarnya atau pada asalnya berburu itu hukumnya mubah. Yang kedua, yahmilul amru fi qoulihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah 'alal ibahah li'anna al-intishar fil ardi wal ibtigha' min fadlillah asluhu mubah. Thumma hurima asna'il jum'ah fi qoulihi ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' thumma umira bihi ma ba'da dzalik faraja'al hukmu ila ma kana alaihi qabla al-hadri wa huwa al-ibahah. Nah, dalam ayat ini juga terdapat permasalahan mengenai amar yang terletak sesudah larangan. Nah, jadi larangan ini terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 mengatakan jika telah ditunaikan salat Jumat, maka ingatlah Allah dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 mengatakan bahwa jikalau kita telah selesai melaksanakan salat, maka bertebaranlah di muka bumi dan berkejarlah mencari ridha Allah. Nah, jadi lafaz amar wabtaghu min fadlillah dan lafaz hadar wadharul bai'. Nah, itu tuh merupakan sighatul amri al-waqi'ah ba'dal hadri tadullu 'alal ibahah. Nah, jadi sigha amar yang terletak sesudah azar itu berfungsi sebagai ibahah. Wa mithalus salis yahmilul amru fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fi ziyaratiha izzatun wa ibratun 'alal ibahah li'anna al-asla anna ziyaratal qubur kanat mubahatan summa fi anha fahurimat summa umira bihima kama fi hadzal hadis fa hadzal amru al-warid ba'dal hazri lil ibahah. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya melarang orang untuk melakukan ziarah kubur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fazuruha," maka sekarang ziarahilah. Nah, maka amar yang terletak setelah larangan tadi atau setelah hazar itu tuh berfungsi sebagai ibahah, karena pada asalnya berziarah itu mubah. Wa mithalur rabi' yahmilul amru salli fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish innama dhalika irkun fanzuri idza ata quru'uki fala tusalli fa idza marra quru'uki fatahuri
thumma shalli ma bainal qar'i ilal qar'i. Nah, jadi dalam permasalahan ini Fatimah binti Abi Hubaysh mengadu pada Rasulullah SAW bahwasanya dia sedang mengalami haid terus menerus atau istihadah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan jika kamu sedang berada di masa haid, maka jangan salat. Dan jika masa haidmu telah berlalu atau engkau telah suci, maka salatlah. Adal wujub li'anna hadzal amra waridun ba'da hazri wa tahrimus salah alaihi asna'il haid. Nah, maka kata perintah yang terdapat di dalam ini berfaedah sebagai al-wujub, satu kewajiban, wa tahrimus salah alaihi asna haid, dan kita tidak boleh melaksanakan salat ketika sedang haid. Wal amru ba'dal hazri yu'idul hal ila ma qabla al hazri wa qad kanatis salah wajibatun 'alaiha qabla al haid. Nah, jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwasanya amar yang terletak sesudah hazar itu hukumnya kembali kepada hukum asal. Nah, jadi dalam permasalahan ini hukum asal melaksanakan salat adalah wajib, maka wajib bagi seseorang yang telah suci untuk melaksanakan salat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sastamir al-bayan fi tarjamah Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. Ismuhu wa nasabuhu huwal imam al-allamah al-faqih al-usuli al-muhaddis al-musnid al-muqri Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi al-Jawi asy-Syafi'i. Jadi nama beliau itu adalah Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi al-Jawi asy-Syafi'i. Summa mauliduhu wa nash'atuhu wulida biqaryatin Tarmas bi fathit ta was sukunir ra wa fathim mim min qura Pacitan bijawi asyarqiyah fi 12 Jumadil Ula alfin wa mi'atain khamsa wa samanun hijriyatan au wahid wa salasun Agustus sanata alfin wa samani mi'ah samani wa sittin miladiyah wa abuhu kana fi Makkah al-musyrifah hinaidin fatarabba fi hajari ummihi wa akhwalihi wa kana yahfadul Qur'an wa yatalaqqa mabadiul ulum an masyayikh al-qaryah afadilul jawi Suma istaqdamuhu waliduhu ila Makkah al-Mukarramah sanata alfin wa mi'atain wahid wa tis'un hijriyatan ya'ni fi sitta min umriha fastautanaha wa qara'a huwa ala abihi jumlatan minal kitab minha Fathul Mu'in wa syarhul manhaj wa manhaj al-qawim wa syarhu asy-syarqawi 'alal hikam al-ataiyah kulluhum bitamam wa tafsiru jalalain ila surati Yunus wa tufiya waliduhu qabla ayyuk mila qiraatihi iyah. Itu Syekh Muhammad At-Tarmasi ini beliau lahir pada tanggal 12 Jumadil Ula tahun 1285 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Agustus 1842 Masehi di Desa Premas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dan pada saat itu ayah beliau yaitu Kiai Haji Abdullah berada di daerah Mekah. Lalu ia dibesarkan dan dididik oleh ibu dan pamannya, dan di dalam didikan itu dia menghafal Al-Quran dan belajar tentang mabadiul ulum dengan para syekh yang berada di Pulau Jawa pada saat itu. Lalu orang tuanya membawanya ke Mekah pada tahun 1291 Hijriah pada saat Syekh Mahfuz sendiri berusia 6 tahun. Lalu ia menemui ayahnya dan membacakan
jumlah dari kitab yang pernah ia pelajari sebelumnya, seperti kitab Fathul Mu'in, Syarhul Manhaj, Manhajul Qawim, dan juga Syarqawi Al-Ata'iyah. Semuanya disampaikan secara sempurna berikut dengan tafsir Jalalain dan juga surat Yunus. Dan ketika itu ayahnya meninggal sebelum ia menyampaikan keseluruhan dari apa yang ia telah pelajari. Summa nastamir ila sifatul khuluqiyah. Kana al-allamah Mahfuz at-Tirmidzi hasanu akhlaq, latiful muasyarah, mutawari'an qani'an ghayatan fit tawadi'. Dan Syekh Mahfuz at-Tirmidzi ini hasanul akhlak, baik akhlaknya, latiful muasyarah, baik atau lembut dalam bermuasyarah, mutawari'an qani'an, dan dia juga seorang yang qanaah, yang merasa cukup, ghayatan fit tawadi, dan juga tawaddu. Suma syuyukhihi al-allamah, awalan al-allamah Asy-Syaikh Mustafa Afifi al-Maki Asy-Syafi'i. Summa al-allamah Asy-Syaikh Abu Bakar Syato al-Maki Asy-Syafi'i. Summa al-allamah Muhammad Manshawi Asy-Syahir bil Muqri qara'a al-Imam at-Tirmidzi alaihi qira'at al-Asim min riwayat Hafs. Summa al-allamah As-Sayyid Ahmad Az-Zawawi al-Maki al-Maliki. Naam. Kafa itu wasayastamir al-mutakallim al-akhir, yakni Abdul Zafar al-Ayyubi. Al-waktu iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Naam, sa'astamir al-bahsa min biografi Imam Muhammad Mahfuz at-Tirmidzi. Talamizahu al-awwal al-alamah Ali ibn Abdullah bin Muhammad Irsyad al-Banjari al-Indonesia asy-Syafi'i. Wasani akhwahu al-alamah Muhammad Dimyati at-Tirmidzi. Wasalis al-alamah Umar bin Jinlan al-Hadrami wa ghairuha katsirun min talamizihi al-masyhur. Wafatuhu wa ba'da hayati mala'aha bi ta'allumi wa ta'lim wal ifada wa ta'lif tawaffa al-Imam Muhammad Mahfuz at-Tirmidzi bi Makkah al-Mukarramah qabila al-Mughib asy-Syamsi yaumal ahad sanata alfin wa salasami'atin samana wa salasun hijriyah. Wa sya'at janazatuhu fi mahfalil azim wa dafni bi maqbaratil ma'la wa lam yukhallif illa waladan hafizul kitabullah yu'rafu bi Kiai Muhammad bin Muhammad al-Mahfuz. Dan adapun wafatnya Imam Muhammad Mahfuz at-Tirmidzi setelah diisi kehidupannya dengan belajar dan mengajar, wal ifadatu ta'lif, dan memberikan manfaat dari karangan-karangannya, tawaffa Imam Muhammad Mahfuz at-Tirmidzi, wafat Imam Muhammad Mahfuz at-Tirmidzi di Makkah Mukarramah, di Makkah Mukarramah, qabil al-Mughib asy-Syamsi, sebelum terbenamnya matahari, yaumal ahad, hari Ahad, sanata alfin wa salasamiatin samana wa salasu hijriyah, 1338 hijriyah. Wa sya'at janazatuhu fi mahfalil azim, dan dibawa jenazahnya Imam Muhammad Mahfuz at-Tirmidzi fi mahfalil azim, kepada dewan yang agung. Wa dafni bi maqbaratil ma'la, dan dimakamkan di makbarah ma'la, di tempat makbarah ma'la, makam ma'la yang ada di Mekah. Walam yukhallif illa waladan hafizon, dan tidak meninggalkan siapa Imam Muhammad Mahfuz at-Tirmidzi kecuali anak yang hafizul kitabullah, yang telah menghafal kitab-kitab Allah, yu'rafu bi Kiai Muhammad bin Muhammad Mahfuz,
yang dikenal dengan Kiai Haji Muhammad bin Muhammad Al-Mahfuz. Mu'allifatuhu al-awwal as-siqayah al-mardiyah fi asami kutbi ashabina asy-syafi'iyah. Wasani nailul ma'mul bihasyiati ghayatul wusul fi ilmil usul. Wasalis is'aful matali bi syarhil badar allami nazmu jamil jawami. Warabi mawahibatu zul fadli khasyatu ala syarhil muhtadar bil fadil. Dan adapun karangan-karangan kitab Imam Muhammad Mahfuz At-Turmusi yang dikhususkan untuk madah fikih dan usul fikih ialah As-Siqayah Al-Mardiyah fi Asami Kutbi Ashabina Asy-Syafi'i yang pertama. Adapun yang kedua Nailul Ma'mul bihasyiati ghayatil wusul fi ilmil usul. Adapun yang ketiga Is'aful Matali bi syarhil badar allami nazmu jami'il jawami. Adapun yang keempat Mauhibatu zul fadli khasyatu ala syarhil muhtadar bil fadil. Naam, ihtafaina anil kalami. Idza wajadtu khata'an minni astafi minkum al-afwa atlubu minkumul afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.